Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lona Fazira, NIM 12120422481 dari Prodi Hukum Tata Negara B. Di video ini saya akan menjawab soal UAS Ilmu Kalam. Yang pertama ada jelaskan pengertian Ahlussunnah dan juga sejarahnya. Arti Ahlussunnah ialah menganut sunnah Nabi. Arti wal jamaah ialah menganut itikad sebagai itikad jamaah sahabat-sahabat Nabi. Kaum Ahlussunnah wal Jamaah ialah kaum yang menganut sebagai itikad yang dianut oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat beliau. Nabi dan sahabat itu telah termaktub dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasul secara terpencar-pencar, belum tersusun secara rapi dan teratur, tetapi kemudian dikumpulkan dan dirumuskan dengan api oleh seorang ulama usuluddin yang besar, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy'ari, lahir di Basrah tahun 260 Hijriah, wafat di Basrah juga tahun 324 Hijriah dalam usia 54 tahun. Karena itu memberi nama kepada kaum Ahlussunnah wal Jamaah dengan kaum Asy'ariyah, Jamaah dan Asy'ari, dikaitkan kepada Imam Abu Hasan al-Asy'ari tersebut. Dalam kitab-kitab usuluddin biasa juga dijumpai As-Sunnah dikependekkan dengan Sunni. Orang-orang menamainya Sunniyun. Kaum As-Sunnah wal Jamaah muncul pada abad ke-3 Hijriah sebagai reaksi dari firqah-firqah yang sesat tadi. Maka pada akhir abad ke-3 Hijriah timbullah golongan yang bernama kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang dikepalai oleh dua orang ulama besar dalam usuluddin, yaitu Syekh Abu Hasan Ali al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Perkataan Ahlussunnah wal Jamaah kadang-kadang dipendekkan menyebutnya dengan Ahlussunnah saja atau Sunni Safa, dan kadang-kadang disebut Asy'ari atau Asy'ariyah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama, Abu Hasan Ali al-Asy'ari. Sejarah ringkas guru besar ini adalah: nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Ismail bin Abi Basar Ishaq bin Sa'im bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burqah bin Abi Musa al-Asy'ari. Musa ini seorang sahabat Nabi yang terkenal dalam sejarahnya. Abu Hasan lahir di Basra, Irak tahun 260 Hijriah, yakni 55 tahun sesudah meninggalnya Imam Syafi'i, dan meninggal di Basra juga pada tahun 324 Hijriah dalam usia 64 tahun. Itikad kaum Ahlussunnah wal Jamaah ialah yang telah disusun oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari, terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang ketuhanan, tentang malaikat-malaikat, tentang kitab-kitab, dan keempat tentang rasul-rasul, yang kelima tentang hari kiamat, yang keenam tentang qada dan qadar. Yang kedua, jelaskan 13 sifat Allah dan juga beserta dengan dalilnya. Yang pertama ada wujud, artinya ada. Dalam Quran surah As-Sajdah ayat 4, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi mi waliyyi wa la syafi' afala tazakkarun. Yang kedua qidam, artinya dahulu. Quran surah Al-Hadid ayat 3, huwal hawalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Yang ketiga ada baqo, artinya kekal. Dalam Quran surah Rahman ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang keempat mukhalawatul hadis, artinya berbeda dari semua makhluk. Quran surah Al-Ikhlas ayat 4, walam yaqul kufuwan ahad. Yang kelima qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Dalam surah Al-Isra ayat 111, wa qulil hamdulillahi zi lam yataqazi walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa qabbirhu takabbir. Yang keenam wadaniyah, artinya esa. Quran surah Al-Ikhlas ayat 1, qul huwallahu ahad. Yang ketujuh ada qudrat, artinya maha kuasa. Quran surah Al-Baqarah ayat 20, yakadul barqu yaktafu absarahum kullama adlahum masyaw fihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'alahu lazahaba bisambihi wa asyabirin innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang kedelapan ada iradat, artinya berkehendak. Quran surah Yasin ayat 82, innama arrahu iza arroda say'an yaqulu lahu kun fayakun. Yang kesembilan ada ilmun, artinya mengetahui atas segala sesuatu. Dalam Quran surah Al-Qaf ayat 16, walaqad khalaqnal insana wala nama
tawaswisu bihi nafsu wa nahwu aqrabu illahi min hadbil warid. Yang ke-10 ada hayat, maha hidup kekal. Quran surah Furqan ayat 58, wa taqawakal ala hayyil ladzi la yamutu wasabbi bihamdi wa kafa bihi mizunubi wa ibahi kabir. 11 Samun artinya maha mendengar. Quran surah Al-Maidah ayat 76. Qul atabuduna min dunillahi ma la yamliku laku darawa la nafa wallahu huwas samiul alim. Yang ke-12 ada basar artinya maha melihat. Quran surah Al-Hujurat ayat 18. Innalahaya lamu qaibas samawati wal ard wallahu basyirum bima tamalun. Yang ke-13 ada kalam artinya berfirman. Quran surah Al-A'raf ayat 143. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arin azur ilaika. Yang ketiga, jelaskan perkara-perkara yang membuat seorang mukmin menjadi kafir. Sebagai umat Islam, kita wajib mempelajari hal-hal yang dapat menyebabkan kekafiran. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang balasan atas kekafiran sebagaimana firman-Nya, barang siapa yang kafir maka ia sendirilah yang menanggung kekafirannya itu. Dan barang siapa yang beramal soleh maka untuk dirinya mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan. Quran surah Ar-Rum ayat 44. Makna kafir yang jamaknya kufar menurut syariat adalah setiap keyakinan, akidah atau perkataan atau perbuatan melakukan sesuatu yang dapat membatalkan keimanan. Istilah kafir secara bahasa artinya adalah menutupi, menyembunyikan atau mengingkari sesuatu. Lalu, apa saja perbuatan yang dapat menyebabkan kekafiran? Dari Abu Dzar bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidakkah seseorang yang mengakui orang lain sebagai bapaknya padahal ia mengetahuinya bahwa dia bukan bapaknya, maka ia telah kafir. Barang siapa yang mengaku-ngaku sesuatu yang bukan miliknya, maka ia bukan dari golongan kami, dan berarti ia akan menempati tempat duduknya dari neraka. Dan barang siapa memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata, wahai Musawwah, padahal tidak demikian, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 93. Perbuatan-perbuatan yang terlarang tersebut ialah yang pertama, menisbatkan nasab dirinya kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Yang kedua, mengaku-ngaku barang atau aset milik orang lain sebagai barang miliknya. Yang ketiga, memanggil nama orang lain dengan panggilan gelar kekafiran atau sebagai musuhnya Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.